darkest night. Let your love be the shining light and breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. 'Cause everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face, and I will live that your will be done. 'Cause I won't stop till your kingdom come. Oh, 'cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Whoa, oh, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama akan memulai ibadah doa sis kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau menyanyikan pujian dan meninggikan nama Tuhan. Kami hari ini mau dekat Tuhan pada Engkau Tuhan. Membawa hati kami, membawa kerinduan kami Bapa. Ini yang kami rindukan Tuhan. Hanya dekat Tuhan pada Engkau lah kami. Haleluya, haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Tuhan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Ini yang kami rasakan, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, sungguh Tuhan betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya kasih-Mu, betapa panjang dan lebarnya kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Siapa kami ini sehingga Engkau memelihara kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau menjadikan kami, menjaga kami seperti Engkau menjaga biji matamu sendiri ya Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami mau seperti bejana yang siap dibentuk. Tuhan, mari bentuk kami biar semakin hari kami semakin mengandalkan Tuhan, biar semakin hari kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini perenungan firman Tuhan diambil di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk setiap dari kita. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar maupun Bapak dan Ibu bisa membuka HP di rumah Bapak Ibu masing-masing. Mazmur 37 ayat 3 sampai 8, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Ayat 8 ini merupakan ayat di mana kita akan sama-sama merenungkan. "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ada banyak alasan kita marah. Mungkin ada yang beralasan, salah satu faktor beralasan marahnya adalah mungkin perkataan orang lain yang tidak kita sukai, bahkan menyinggung hati kita. Mungkin juga seringkali satu alasan yang lain adalah situasi dan keadaan dalam hidup kita yang kita tidak mau terima. Bahkan kita juga kadang marah dengan setiap kesalahan maupun keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Mungkin ada juga orang yang marah sama Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan dalam keadaan atau situasi kondisi yang mungkin Bapak dan Ibu kita alami hari-hari ini. Mungkin udah penyesalannya udah lama, lalu saat ini saudara marah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam hari ini di ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu." Nah, saudara-saudara, panas hati dalam Alkitab ini menjelaskan kepada kita seringkali orang marah itu berawal dari pada panas hati atau iri hati sama orang. Melihat kehidupan orang lain begitu, begini, kenapa hidup saya demikian. Nah, seringkali itu yang membuat kita marah dengan keadaan itu. Kita tidak mau menerima keputusan yang kita ambil, menerima keadaan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh seorang Daud ketika dia di usia tua. Dia tahu tentang bagaimana pengalaman kehidupannya sepanjang perjalanan kehidupannya. Dia tahu pahit manisnya kehidupan, tapi dia kadangkala mungkin marah dengan Tuhan. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita janganlah sampai kita marah, sampai panas hati. Kalau misalkan saudara pernah mendengar sebagian dari firman Tuhan, marah itu jangan sampai larut, sampai besok hari dan lain sebagainya saudara. Ada banyak ayat menjelaskan tentang kemarahan. Namun pada malam hari ini juga kita melihat di dalam Amsal 14 ayat 17. Di situ dikatakan, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Di Amsal 16 ayat 32 juga mengatakan, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Ada banyak orang yang saat ini mungkin melakukan marah, itu tuh
berawal dari kejahatan, saudara. Jadi kejahatan itu berawal daripada kemarahan, maksud saya demikian. Jadi ketika orang ingin melakukan kejahatan, awalnya pasti marah, tidak mau menerima situasi dan kondisi. Kalau misalkan saudara melihat berita-berita hari-hari ini, ada banyak orang dia membunuh orang tuanya, bahkan membunuh anaknya. Ada juga yang mencoba membunuh pacarnya, tunangannya dan lain sebagainya, itu berasal daripada kemarahan yang terjadi dalam kehidupan. Nah seringkali juga dia berasa bunuh diri, dia marah sama diri sendiri, gak mau terima dengan keadaan. Nah mungkin hari ini kita belajar bagaimana jangan sampai kita melakukan hal jahat karena cuman marah hal sepele. Saudara, ayat 3 ini, Mazmur 37 ayat 3 menjelaskan kepada kita agar kita supaya tidak marah sama Tuhan adalah percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah hal yang baik. Ketika kita percaya sama Tuhan, kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, mungkin keadaan kita, usaha pekerjaan yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah ketika Tuhan menempatkan saudara dengan saya di tempat apapun itu, kalau misalkan kita berserah sama Dia, kita akan mempunyai hati yang bersih, saudara. Makanya firman Tuhan juga di ayat 4-nya mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Di ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Segala kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, kita harus perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita melihat situasi dan kondisi ini, kita tuh tidak pernah membandingkan diri kita, tapi percayalah sama Tuhan. Firman Tuhan pernah mengatakan rancangan apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu baik semuanya. Tidak ada rancangan yang kecelakaan, hanya mungkin biasa-biasa aja enggak gitu. Jadi saudara kalau misalkan hari-hari ini engkau marah, coba berubahlah mindset saudara, percayalah setiap diri kita masing-masing Tuhan rencangkan itu yang indah, saudara. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin engkau merasa bahwa hati saudara susah untuk belajar bergembira karena keadaan yang saudara alami hari ini. Makanya pada malam hari ini kita sama-sama minta sama Tuhan agar Tuhan menjamah hati saudara, menyentuh hati saudara, agar Roh Kudus hadir bagi saudara, untuk agar saudara tidak menjadi panas hati. Karena panas hati ini membawa seseorang jatuh dalam kejahatan yang lebih ekstra. Ketika seseorang sudah mulai marah, dia akan lambat laun menjadi seorang yang jahat. Saya ingat ada seseorang mengatakan bahwa satu batang pohon dapat diolah menjadi jutaan batang korek api. Dan korek api juga, saudara, dengan satu batang korek api dia dapat membakar jutaan pohon. Jadi bisa dikatakan begini, ketika satu aja yang itu korek api itu punya kepala yang warna coklat, ketika dia gesek-gesekan itu bisa membakar satu mungkin taman di Kalimantan, mungkin di daerah yang besar-besar, itu bisa membakar sebuah hutan. Demikian juga kemarahan yang kita buat, ketika kita melihat bahwa kemarahan itu sepele, tapi lambat laun itu kemarahan akan mengubah pola pikir kita. Jadi sesuatu hal yang kita pikir negatif, dia akan merusak pikiran-pikiran positif yang lain. Itulah yang sering kali terjadi banyak orang ketika mereka marah. Bahkan mungkin kalau marahnya seseorang udah bukan hanya sekedar dia kesel sama orang, dia mengatakan kepada anaknya kata-kata kasar mungkin, atau mungkin kepada orang di sekitarnya mengeluarkan kata-kata yang udah di luar dari batas. Kadang orang marah, saya tuh ada kesabaran. Yang enggak, saudara, setiap dari kita tuh bisa saja marah tapi menggunakan kata-kata yang baik. Tuhan Yesus marah pernah, dia menggunakan kasih, bukan hanya menggunakan kata-kata yang kasar, bukan menggunakan pukulan. Biasanya manusia kalau orang marah biasanya suka pukul, suka ngomongin yang kasar dan lain sebagainya. Nah kita sebagai umat daripada Yesus Kristus sendiri perlu belajar bagaimana untuk mempunyai kasih, saudara. Jangan samakan diri kita dengan korek api. Korek api memang punya kepala, tapi manusia punya Roh Kudus, punya hikmat untuk mengakali atau membatasi diri kita, untuk mengendalikan diri kita agar kita tidak marah. Ketika mungkin hari ini, malam ini saudara lagi berat untuk merasa melakukan marah, saudara, maka mintalah sama Roh Kudus agar senantiasa dijamah hati saudara. Yang mungkin marahnya sudah cukup besar dalam kehidupan saudara, maka mintalah sama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memulihkan hati saudara ketika saudara saat ini mungkin sedang merasa marah dalam kehidupan saudara. Nah saudara, saya akan berdoa untuk setiap dari kita, semoga perenungan pada
malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita agar senantiasa kita bersandar sama Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Apapun keadaan saudara hari-hari ini yang membuat engkau kesal, usaha pekerjaan, mungkin pandemik ini membuat engkau kesal, tapi percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan setiap dari kita. Rencana-rencananya indah untuk setiap dari kita. Mungkin hari ini kita kecewa dengan keadaan ini, tapi percayalah di balik itu semua Tuhan udah rancangkan yang terbaik untuk kita. Kehidupan engkau melihat kenapa saya ditempatkan di tempat ini. Mungkin ada juga keluarga yang lagi bikin kekacauan. Perkataan orang tua yang sejak dulu dipenang-kenang oleh engkau. Maka mintalah sama Tuhan agar saudara tidak marah dan bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Saya akan berdoa untuk setiap dari saudara. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami masing-masing, semuanya itu Tuhan kerjakan, ada rancangan yang indah di balik itu semua Bapa. Kami juga ingin Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati kami, agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, bukan amarah yang terjadi Bapa. Bahkan hamba tahu Tuhan dan setiap dari kami tahu Tuhan bahwa amarah yang sering kali terjadi itu bakal bisa melukai, menyakiti orang lain, bahkan melukai diri kami masing-masing. Tapi pada malam hari ini hamba berdoa untuk setiap dari jemaat-Mu, untuk sama-sama belajar menjamah hati mereka Bapa melalui jamahan-Mu, sehingga mereka bisa tidak lagi marah dan menerima keadaan, situasi, kondisi hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, semuanya ini hamba serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita akan berdoa menurut pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat. Mari sama-sama kita berdoa untuk doa syafaat pergumulan jemaat. Bapa yang baik, kami bersatu hati berdoa untuk pergumulan jemaat di MDC Garut yang hari-hari ini Bapak ada banyak daripada mereka yang mempunyai pergumulan yang cukup berat, pergumulan yang rasanya bagi mereka sudah hampir gak ada jalan. Tuhan, Kau yang membukakan, Kau yang menolong mereka Bapak. Mungkin ada dari mereka yang saat ini keluarganya sedang mengalami sakit penyakit yang sudah berat. Kau berikan penolong, penghiburan daripada-Mu sehingga obat-obatan yang dimakan bisa menjadi kekuatan kepada jemaat-Mu Bapak. Dan bahkan kami berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat-Mu yang mengucapkan syukur atas kelahiran daripada cucunya, sehingga Engkau yang memberikan kesehatan kepada ibunya dan anaknya Tuhan, sehingga bisa bertumbuh menjadi dewasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami konflik daripada orang tuanya. Engkau yang pulihkan Bapa, sehingga konflik ini bisa damai sejahtera terjadi. Engkau yang pulihkan keluarga ini, Engkau yang mengatur damai sejahtera hadir bagi mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan jemaat-Mu yang mungkin saat ini rindu anggota keluarganya percaya dengan Engkau. Engkau yang jamah Tuhan hati mereka, Engkau yang sentuh, mungkin saat ini sedang mengeraskan hatinya, Engkau yang lembutkan sehingga mereka percaya dan mengenal Engkau lebih lagi. Hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu di tengah saat ini sedang melakukan usaha atau pekerjaan yang dia bangun. Mungkin ada juga orang yang sedang mencari pekerjaan, Engkau yang bukakan pintu. Ada usaha-usaha Engkau yang berkati Bapa sehingga usahanya bisa berjalan dengan baik. Apapun keadaan atau dampak dari COVID-19 ini, Engkau yang jaga setiap usaha atau pekerjaan ini sehingga hikmat daripada-Mu, setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal daripada-Mu Bapa. Hamba juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini melakukan studi sekolah secara online maupun ada yang sudah mulai onsite. Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan senantiasa agar pendidikan walaupun dilakukan secara online, mereka bisa sama-sama mencari ilmu dengan baik dan bisa menjadi anak yang senantiasa bertumbuh dengan Engkau Bapa. Hamba juga berdoa khususnya anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kerinduan pasangan hidup. Engkau yang datangkan tepat pada waktunya dan orang yang tepat sehingga semuanya ini berasal daripada-Mu, dan kami melihat bahwa ada rencana-Mu dalam kehidupan pergumulan jemaat-Mu hari-hari ini Bapa.
Kami menyerahkan semua pergumulan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Saudara, kita akan sama-sama berdoa buat gereja ini. Mari kita sama-sama dukung doa, kita berdoa sama-sama buat gereja ini. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa Tuhan buat gereja yang Tuhan percayakan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, Kau yang telah memulai, kami juga percaya Engkau yang akan memimpin kami, Kau yang menyertai kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat gereja ini, memberkati gereja ini ya Tuhan. Biar gereja ini semakin hari semakin mengalami pertumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas jemaat-Mu ya Tuhan. Dan juga ya, biarlah jemaat-Mu semuanya berbuah menjadi dampak bagi banyak orang ya Tuhan, menjadi teladan, menjadi garam dan terang Tuhan buat sekitarnya ya Bapa, buat keluarga mereka, buat saudara-saudara jauh mereka, buat tetangga kiri kanan mereka, buat semua orang-orang yang dijumpainya. Biar jemaat-Mu menjadi dampak yang baik Tuhan buat mereka semua. Juga berdoa Tuhan buat ibadah baik onsite maupun online. Kami berdoa supaya hadirat Allah betul-betul dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Biar Tuhan bukan hanya sejauh melakukan rutinitas agamawi, bukan hanya sejauh melaksanakan kegiatan agama, tetapi biarlah Tuhan kami berjumpa dengan Kristus melalui ibadah ini ya Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah kami, baik online maupun onsite ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan memberkati juga ibadah onsite. Biar Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan di tengah-tengah masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kami minta, kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya kami yang beribadah tetap berada di dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Juga Tuhan, protokol-protokol kami bisa lakukan, tetapi kami tidak mau mengandalkan itu. Kami hanya mau mengandalkan kuasa Tuhan, kami hanya mau mengandalkan kebaikan kasih Tuhan yang dahsyat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami berdoa juga buat gedung gereja ya Tuhan yang sama-sama sedang kami tuju, sedang kami harapkan dan cita-citakan. Kami minta dalam nama Yesus, tepat pada waktunya kami akan menerima janji Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakan jalan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu mengalami kerinduan yang sama ya Tuhan, rela memberi untuk mencapai tujuan ini ya Tuhan. Tuhan yang berkati semua usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Biar melalui seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, rencana pembelian tempat ibadah bisa tergenapi di dalam nama Yesus. Tepat pada waktunya kami percaya dan kami beriman, kami sepakat akan terjadi di dalam nama Yesus. Juga ya Tuhan, berdoa untuk pertumbuhan kerohanian di ibadah kami Tuhan, di gereja ini ya Tuhan. Baik pertumbuhan jumlah maupun pertumbuhan kerohanian ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan yang campur tangan, Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi. Terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan pemulihan boleh terjadi di seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa hamba, ini doa kami semua buat gereja-Mu, dalam nama Yesus. Mari sebentar kita juga berdoa bersyafaat untuk keadaan bangsa Indonesia dan kota Garut, khususnya di mana kota kita ada pada malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia saat-saat ini di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ekonomi kami Tuhan yang sudah mulai tergoncang, tapi kami percaya ada campur tangan Engkau. Kau berkati setiap pengusaha-pengusaha, bahkan para pemerintah yang senantiasa berusaha mengambil kebijakan-kebijakan Bapa, sehingga kebijakan itu berasal daripada-Mu dan kebijakan ini bisa menjadi damai sejahtera, ekonomi bisa kembali pulih Bapa. Dan kami melihat Tuhan, COVID-19 ini bisa berakhir Tuhan, bahkan ditemukannya vaksin ataupun obat yang ada untuk pandemik ini Bapa. Kami melihat juga para jajaran Pak Jokowi dan para menteri-menteri yang ada, berkati kesehatan mereka, bahkan para tim medis yang saat ini sedang berjuang di garis depan. Engkau yang jagai kesehatan mereka, Engkau yang beri kekuatan kepada mereka, sehingga perjuangan apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang lindungi sehingga tidak terpapar daripada COVID-19 ini. Dan kami melihat Tuhan, angka COVID-19 ini positifnya semakin menurun, bahkan kami tidak melihat lagi, bahkan berkurang, positifnya semakin berkurang Bapak. Dan kami melihat juga
yang negatif atau yang sembuh Bapak semakin banyak sehingga COVID-19 bisa sangat cepat berakhir. Mungkin hari-hari ini juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, ada banyak orang yang saat ini sedang mencari pekerjaannya. Engkau yang bukakan Tuhan sehingga ekonomi dalam keadaan bangsa kami bisa kembali stabil, dan bahkan kami berdoa untuk keadaan kota Garut, kota yang saat ini kami ada. Engkau yang berkati para bupati, khususnya juga gereja-gereja Tuhan yang ada, sehingga gereja-gereja Tuhan juga bisa menjadi alat Tuhan untuk semakin bertumbuh dengan Engkau Tuhan. Jemaat-Mu semakin mengenal Engkau lebih lagi. Ada banyak gereja di Garut, ada sekurang lebih 6 lebih Bapak, tapi kami percaya Engkau yang lawat mereka satu persatu, sehingga di tengah COVID-19 ini Engkau yang jagai mereka sehingga pertumbuhan bisa berjalan dengan baik. Bahkan tempat-tempat ibadah yang lain Engkau yang lindungi, Engkau yang jagai. Ada orang-orang yang mungkin senantiasa mencoba merusak ketentraman, damai sejahtera, Engkau yang patahkan Bapa, sehingga kami tidak lagi melihat keadaan bangsa Indonesia maupun kota Garut hancur. Juga kami melihat bahwa mereka bersatu, bahkan satu waktu kami melihat bahwa mereka bisa mengenal Engkau lebih lagi. Berkati juga pemulihan ekonomi di kota Garut yang saat ini sedang berkembang, pembangunan stasiun, pembangunan gedung-gedung yang lain. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah mulai masuk ke kota Garut. Kami melihat bahwa ada pencerahan atau kota Garut ini akan menjadi kota yang maju. Kami menyerahkan kota Garut ini ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang ada di bangsa Indonesia maupun kota Garut, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Saudara, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa malam online ini. Terima kasih buat saudara-saudara yang telah mengikuti doa dengan setia, dengan komitmen. Saya percaya setiap doa yang kita naikkan dan setiap kita yang mengikuti doa ini dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati saudara dan kita semua. Amin. Mari saudara, saya mengundang setiap teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu untuk mengangkat tangan terima berkat dari Tuhan. Mazmur 121, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari sungguh tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat semua jemaatmu yang beribadah dengan sungguh-sungguh malam hari ini. Berkati ya Tuhan. Dan sementara saudara-saudara kedua tanganmu terangkat, terimalah olehmu semua berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, pencipta seluruh yang ada di langit dan di bumi. Terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung dan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang menuntun kita untuk kepada keselamatan. Dan terima juga berkat dari Allah Roh Kudus, sumber hikmat dan penghiburan dan penyertaan menyertai engkau dan saya mulai dari hari ini sampai Maranatha dan Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan semua berkat ini Bapa kami terima dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa dengan doa malam selanjutnya. God bless you.